Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswi sekalian, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa bertemu secara online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Siswi sekalian, mohon maaf pada pagi hari ini ternyata Ustazah ada kegiatan rapat sekolah. Jadi kita pelaksanaan BPI-nya menggunakan media WhatsApp. Siswi sekalian, untuk nanti jangan lupa untuk presensi dimulai pukul 10 sampai dengan 4 sore. Nah, pada kesempatan pagi hari ini materi yang akan disampaikan adalah al-wala wal bara. Ya, apa itu al-wala wal bara? Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Kita lanjutkan. Nah, jadi setelah mempelajari materi al-wala wal bara ini, muasofatnya atau kompetensinya yang pertama adalah tidak mengkafirkan seorang muslim. Jadi kita tidak mudah mengkafirkan seorang muslim dan tidak mendahulukan makhluk atas kholik. Jadi tidak mendahulukan makhluk atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sholat, kita sholat dulu, misalkan seperti itu. Kemudian mengingkari orang-orang yang memperolok-olok ayat Al-Quran atau ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bergabung dengan majelis mereka. Jadi kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang selalu mengolok-olok Al-Quran. Kemudian mengetahui batasan al-wala wal bara. Yang kelima, bersemangat untuk berteman dengan orang-orang yang sholih dari sisi-sisi kedekatan dan peneladanan agar kita menjadi orang yang sholih dan bertakwa. Kemudian yang keenam, mengutamakan produk-produk Islam. Jadi kalau kita membeli sesuatu, kita utamakan yang istilahnya ada label halalnya, seperti itu. Kemudian hartanya tidak pergi ke pihak non-muslim, kemudian membantah suara-suara miring yang dilontarkan kepada kita semuanya, serta yang terakhir menjadikan dirinya bersama orang-orang yang baik. Nah, jadi ada 9 muasofat atau kompetensi atau ilmu atau pengetahuan yang akan kita peroleh dari mempelajari materi al-wala wal bara. Nah, di sini ada muasofatnya atau dalam bahasa Arabnya yang tadi sudah dijelaskan, tapi kita tidak akan membahas ini ya, akan kita lanjutkan. Jadi di sini ada asyhadatain atau syahadat, kemudian di sini ada la ilaha illallah, kemudian di sini ada Muhammad Rasulullah. Nah, di sini la ilaha illallah ini ada la ilaha itu al-bara. Kemudian yang kedua illallah itu al-wala. Di sini kalau al-bara itu kufrun atau kita tidak mudah mengkafirkan orang muslim. Kemudian selanjutnya kita akan bahas yang langsung kepada al-wala wal bara. Prinsip dasar al-wala wal bara dasarnya adalah 2 kalimat syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, sebagaimana prinsip-prinsip Islam yang lain, penerapan al-wala wal bara harus berpedoman kepada arahan ayat-ayat Al-Quran dan praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak mudah menerapkan prinsip ini hanya melihat sebuah ayat dan mengabaikan ayat yang lain, serta prakteknya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, pemahaman ayat dan hadis juga harus merujuk kepada pendapat para ulama dalam bidangnya. Nah, yang pertama adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada ilah ya. Ilah itu sesembahan. Sama dengan penolakan semua ilah kecuali al-bara, jadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian illallah, kecuali Allah saja.
penetapan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang benar, yang dikatakan sebagai al-wala. Kemudian makna al-bara, jadi ganti al-wala wal-bara. Kalau al-wala itu berarti kita hanya mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-bara maksudnya itu pengingkaran terhadap selain ilahnya itu Allah. Jadi ilahnya itu cuma Allah. Kemudian permusuhan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian pemisahan antara kita beribadah dan ketika kita bermuamalah, dan kebencian terhadap hal-hal yang berbau dosa. Kemudian dalilnya ini dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4 sampai ayat ke-5. Kemudian yang selanjutnya, karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali, ini artinya ya, tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Jadi kita itu nanti akan terputus persaudaraan kita, atau kemudian kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri ketika nanti di hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, ya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kamu ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kamu dan kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Jadi dalam kita nanti ketika diadili ada dalam padang mahsyar atau di yaumul mizan, maka kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing, ya. Kita bertanggung jawab atas amal dan perbuatan kita yang sudah dilakukan selama di dunia. Nah, beberapa penjelasan dari ulama tentang ayat-ayat ini kita akan lanjutkan. Nah, setelah menyebutkan pendapat para ulama tentang ayat ke-8 surat Al-Mumtahanah, At-Tabari berkata, ya, saya lanjutkan saja. Nah, ini pendapat yang paling tepat adalah yang memahami bahwa perbuatan baik, ya, berhubungan sosial atau muamalah dan berlaku adil dilakukan kepada pemeluk semua milah dan agama. Jadi kita berbuat baik atau bermuamalah dengan semua orang itu wajib hukumnya untuk selalu baik atau positif. Sesungguhnya Allah telah memberlakukan perbuatan baik secara umum kepada siapapun yang memiliki kriteria tidak memerangi kamu dalam hal agama kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu dan tidak mengkhususkan kelompok manapun. Maksudnya, kita terhadap semua orang yang ada di muka bumi ini adalah wajib hukumnya untuk selalu berbuat baik, ya. Kecuali jika kemudian kalian misalkan tidak diperbolehkan sholat, tidak diperbolehkan puasa, maka kita harus menghindari teman-teman yang seperti itu. Tapi kalau dengan semua teman, baik itu muslim maupun non-muslim, itu kita harus mengutamakan uswatun hasanah atau suri toladan yang baik, gitu ya. Tidak perlu diperhatikan pendapat mereka yang mengatakan bahwa ayat ini dihapus hukumnya karena kebaikan seorang muslim kepada orang lain sekalipun, baik itu non-muslim, baik yang punya hubungan kerabat atau nasab maupun yang tidak ada hubungan sekali, tidaklah dilarang oleh agama. Jadi kita wajib hukumnya untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, baik itu non-muslim maupun yang muslim. Kita saling berikan makanan, kemudian kita saling memberikan hadiah seperti itu. Jadi kita wajib untuk saling tolong menolong. Nah, penerapan prinsip al-bara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrik meminta agar Rasulullah menyembah berhala setahun dan mereka akan menyembah Allah setahun pula. Maka Allah menurunkan surat Al-Kafirun, ya.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, dan selanjutnya memerintahkan Rasulullah untuk menegaskan sikap baroknya dalam masalah akidah. Jadi maksudnya adalah kalau dalam hubungan muamalah antar sesama manusia, baik itu muslim maupun non-muslim, kita wajib untuk selalu berbuat baik, saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling menyayangi, dan kemudian kita juga saling membantu. Tetapi dalam hal ibadah maka tidak boleh kita ikut-ikut agama mereka atau kemudian kita mengikuti ajaran dari mereka. Seperti itu. Nah, itu prinsipnya keindahan Islam itu seperti itu. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tapi untuk hal muamalah atau hubungan antar manusia wajib hukumnya kita berbuat baik. Kita mengutamakan uswatun hasanah. Seperti itu ya. Jadi misalkan kalau ustazah juga banyak dari tetangganya yang kemudian non muslim yang ustazah tetap berbuat baik, saling memberikan makanan, saling memberikan hadiah seperti itu. Jadi hubungan sosialnya harus hubungan sosial yang baik, yang positif, yang ma'ruf ya. Kemudian prinsip al-bara' tidak menghalangi Rasulullah dari bekerja sama dengan orang-orang yang non-muslim dalam hal kebaikan. Rasulullah pernah mengikuti Hilful Fudul sebelum beliau menjadi nabi bersama tokoh Quraisy yang isinya saling berjanji untuk melindungi dan membela siapapun yang datang ke Mekah dalam keadaan teraniaya. Jadi Rasulullah pernah mengikuti kegiatan yang di situ itu tuh ada kayak rapat kayak gitu, kemudian di sana dikatakan bahwa kita wajib untuk menolong setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu manusia, hewan dan lain sebagainya yang datang ke Mekah dalam keadaan yang misalkan kekurangan seperti itu. Laqad syaitu fi dari kabadillahi mani jud'ana hilfan ma uhibbu annali bihi humran na'ami walau adna'a bihi fi islami la jabatu. Jadi aku telah menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih kucintai dari unta merah. Unta merah itu unta yang sangat mahal ya. Seandainya aku diundang lagi di masa Islam, pasti akan kusambut. Jadi ini ketika itu Nabi Muhammad SAW belum menjadi nabi. Kemudian beliau diundang untuk kayak menggunakan perjanjian bahwa kita wajib tolong menolong, maka Rasulullah itu kemudian mengikutinya dan kemudian menjadi salah satu al-amin ya. Al-amin yang itu adalah orang yang dapat dipercaya. Bahkan ketika terjadi banjir di Mekah dan kemudian Hajar Aswad itu kemudian jatuh dan Rasulullah kemudian diminta untuk meletakkannya. Pada waktu itu Rasulullah itu mendakwahkan Islam dan mereka masih dalam kondisi orang-orang yang Quraisy itu belum memeluk Islam, tapi orang-orang Quraisy selalu mempercayai atau percaya kepada Rasulullah bahwa Rasulullah itu adalah orang yang amanah atau menjaga amanah atau dapat dipercaya ya. Dalam perjanjian Hudaybiyah ini juga Hudzaifah berafiliasi dengan Rasulullah, sedangkan Bani Bakar berafiliasi dengan Quraisy, kedua-duanya musyrikin. Tapi dalam hal tersebut Rasulullah tetap berbuat baik, tetap kemudian mengutamakan kebaikan. Baru dalam perjanjian Hudaybiyah ini Rasulullah sangat dirugikan. Rasulullah SAW pernah meminta perlindungan kepada Al-Mu'tim Mut'im bin Adi, tokoh Quraisy yang tidak masuk ke Mekah. Bahkan beliau mengenang jasa Al-Mut'im bin Adi ini saat usai perang Badar dengan sabdanya, seandainya
Mut'im bin Adi masih hidup kemudian berbicara kepadaku tentang tawanan perang yang buruk ini, pasti akan kuserahkan urusan mereka ini kepadanya. Jadi antar sesama manusia itu kita wajib untuk tolong menolong, ya. Tapi kalau dalam hal ibadah kita untukmu agamaku, untukmu agamamu, dan untukku adalah agamaku, sesuai dengan surat Al-Kafirun. Jadi kalau misalkan kalian diundang, ada teman yang non muslim, kemudian kalian undangan nikahan atau undangan apa, kalian tetap datang ya, tetap datang, tapi tidak ikut kemudian di prosesi ibadahnya, kita hanya ikut di resepsinya kalau ustazah seperti itu. Misalkan tetangga ada orang non muslim kemudian meninggal, maka ustazah tetap takziah, tapi di proses misalkan pemakamannya, tapi bukan di proses ibadahnya. Kalau di proses ibadahnya ustazah tidak mengikutinya, seperti itu. Tujuan prinsip al-bara' ini adalah al-hadmu atau penghancuran secara terhadap segala bentuk kemusyrikan, terutama kemusyrikan yang ada di dalam hati. Jadi kita menghindari kemusyrikan. Musyrik itu menyembah selain kepada Allah, menyembah kuburan, menyembah batu, menyembah berhala, dan lain sebagainya. Makna al-wala itu adalah ketaatan, kemudian pembelaan, kedekatan, dan kecintaan. Ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela kalimat tauhid, dekat dengan Allah dan Rasulullah, maksudnya mengikuti dari sunnah-sunnahnya, dan cinta kepada Islam, Allah, dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Dalam surat An-Nur ayat ke-51, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami taat. Seperti dalam surat ya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sami'na wa ata'na. Dalam surat As-Saff ayat ke-14, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah, sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut yang setia berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada mereka yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Kalau kita bagaimana menolong agama Allah? Ya kita belajar yang baik, menjadi orang yang baik, menjadi anak yang solih dan solihah. Kemudian kita mulai mengajak teman-teman kita yang masih dalam hal keburukan, masih mengajarkan keburukan untuk mengerjakan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu may yartaddu minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la min dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Ayat ke-54 ya. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin dan yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan, yang suka mencela. Itulah karena karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Kepada siapa? Al-wala, kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang beriman. Kita wajib berbuat baik kepada semua orang, tapi kita punya al-wala atau punya kewajiban ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya dan bermuamalah terhadap semua orang yang ada di muka bumi ini. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Barang siapa yang mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya,
maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Dalam surat Al-Maidah ayat 54-56. Tujuan al-wala, tujuan dari prinsip al-wala ini adalah al-bina atau membangun loyalitas berupa ketaatan, pembelaan, kedekatan, dan kecintaan kita kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan. Tujuan syahadat tauhid dalam konteks al-wala dan al-bara adalah al-ikhlas atau memurnikan penghambaan hanya kepada Allah saja. Jadi kita mulai belajar untuk ikhlas sholat, untuk ikhlas zakat, ngaji, dan lain sebagainya. Kemudian kalimat tauhid disebut sebagai kalimat ikhlas. Tujuan surat tentang tauhid adalah surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad. Allah itu adalah esa, satu. Kemudian Muhammad dan Rasulullah, syahadat risalah ini merupakan aplikasi dari syahadat tauhid. Karena Rasulullah SAW menjelaskan dengan sabda dan perilakunya sebagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks al-wala wal bara, sunnah Rasulullah adalah penjelas atau minhaj al-wala wal bara atau pedomannya. Minhaj al-wala wal bara, Allah sebagai sumber, landasan utamanya bahwa semua aktivitas al-wala wal bara bersumber darinya dan untuk beribadah kepadanya. Rasulullah sebagai penjelas tata caranya, pemimpin sebagai pihak yang memimpin pelaksanaan al-wala wal bara dalam konteks hidup berjamaah. Jadi pedoman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu adalah pemimpin. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dalam Quran dan Rasul dalam sunnah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kita wajib untuk taat kepada Allah, Rasulnya, dan pemimpin. Jika ada perlainan pendapat, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kaifiyat bina dan hadam. Intinya bahwa syahadat risalah dalam konteks al-wala wal bara berfungsi menjelaskan bagaimana kita membangun tauhid dan keimanan dan menghancurkan kesyirikan. Tujuan syahadat risalah tujuannya adalah mengikuti Rasulullah dalam praktek al-wala wal bara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih anak-anak sekalian, siswi sekalian. Semoga ini bermanfaat. Jadi intinya dalam al-wala wal bara kita itu adalah kuliah ayyuhal kafirun dalam surat Al-Kafirun, bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan terhadap semua manusia yang ada di muka bumi kita wajib untuk selalu beruswatun hasanah, bermuamalah secara baik. Baik itu muslim maupun non-muslim, kita wajib untuk berbuat baik terhadap semua manusia. Tapi kalau dalam hal ibadah maka untukmu agamamu dan untukku agamaku. Terima kasih. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.